pengaplikasiannya ke radio ya. Sebenarnya ke radio ya bisa. Sebenarnya PR itu malah banyak terkaitnya ya dengan radio sebenarnya. Semuanya sih terkait ya, publik pemberian pelayanan informasi, terus untuk menyiapkan bahan siaran itu salah satu sebenarnya yang dilakukan oleh humas, dilakukan praktisi humas. Halo teman-teman Tur, bertemu lagi dengan saya Yahya Yabo di Bincang-Bincang Santai. Kali ini kita akan membahas tentang penyiaran, prosesnya bagaimana, kemudian menemukan ide tentang penyiarannya sendiri, apa yang harus dipersiapkan dan lain-lainnya. Kita bersama dengan Mbak Citra. Mbak, siapa namanya kamu? Saya bisa dipanggil Citra Rizky aja sih, Mas. Iya. Mbak Citra Rizky ini sudah menggeluti penyiaran atau di radio sejak 2005 sebagai penyiar. Nah, nanti kita sedikit bincang-bincang santai. Oke. Nah, sekarang Mbak mau menanyakan pertama kali kenal di penyiaran itu sejak kapan? Sebenarnya sih belum, jam terbang saya sih belum banyak ya, Mas. Aku aja kayak jam terbang aku tuh belum banyak sebenarnya. Kenal radio itu sebenarnya waktu pas masih SMA. Dikenalin sama teman. Nah, kita ini berempat. Saat aku ada 3 teman. Kita ini segeng, istilahnya masih zaman SMA, segeng. masih ada geng-gengan gitu. Nah, terus temen aku ini diajak siaran untuk baca calling card dulu, zamannya masih SMA, masih nama-namanya calling card gitu kan, baca-baca pesan buat salam-salam buat teman-teman. Nah, itu diajakin cuma baca doang, mau ya udah masuk lah di situ. Namanya dulu di Bontang Music Station, mungkin kalau ada yang tahu pasti paham. Bontang Music Station yang dulu baca-baca calling card, jadi seluruh sekolah tuh dikirimin calling card gitu. Nah, di situ isinya pesannya apa buat siapa. Nah, itu kita bacain. Nah, dari situ ketemu pakar-pakar radio, yang penyiar-penyiar radio yang notabene-nya yang pengalamannya lebih banyak, kayak Bang Fidra tuh kenal dari situ, Bang Isur sama Bang Cio. Nah, di situ kenalnya mereka di situ. Itu aja sih, Mas, dari ya sekolah ini cuma baca-baca seminggu sekali aja sih kayaknya. Berarti awalnya itu di radio apa, Mbak? Radio ini aja, radionya di Bontang Music Station namanya. Cuma kayaknya sekarang udah nggak beroperasi lagi karena yang punya sudah nggak di Bontang ya. Dulu kan di Hops itu dekat rumah juga, jadi ya mungkin itu aja sih. Kalau basic dari radio BM Bontang Music Station ini apa? Ini cuma ya radio ini aja, radio tunggal biasa gitu, radio apa ya namanya, radio mandiri ya, pasti ya radio ya itu. Dia karena mungkin bisa dibilang belum ada izinnya kali ya, makanya jadi dalamnya itu hanya isinya muter-muter lagu, dan biasanya ada pengisinya dari yang punya programnya tuh malam, tapi biasanya dan rata-rata kan anak-anak muda zaman dulu itu kan suka banget tuh sama yang kayak gitu ya. Dibacain calling cardnya, apalagi yang punya gebetan deg-degan nih kalau dibacain gitu. Mungkin itu aja sih, Mas. Radio
radio ini Masih radio- komunitas masih dulunya komunitas untuk kecil. sama anak-anak muda pada zamannya. Iya. Itu tahun 2000. 2004 2005-an kalau salah. Udah lama banget. Itu pada saat itu apakah langsung terlihat terjun di radionya mbaknya atau mengenalnya? Sebenarnya masih dibantu ya, masih didampingi dan belum. Dan mungkin dari situ saya ngambil ilmunya, gimana cara nyiar yang benar, gimana cara. Padahal ya kita kan kalau di radio itu cuma voice aja ya keluar ya, tapi tetap deg-degan loh. Butuh ekspresi juga kan, Mbak? Butuh ekspresi, harus butuh ekspresi, dan nggak mungkin kan kalau kita baca calling card bagi menggerutu terus gimana ya kalau lagi ngambek gitu gimana ya, harus ada ekspresinya juga sebenarnya. Nah, kemudian kalau pas 2005 2004 itu 2004 2005 itu setelah Bontang Music Station sudah tidak ada, Mbak kemana? Sebenarnya 2004 2005 itu masa peralihan dari kita sekolah mau kuliah ya Mas ya. Kan nah itu cuma sebentar aja sebenarnya, dan dari situ vakum sebenarnya, ya udah sampai kerja dan mengenal lagi radio itu saat di Humas, karena ada Radio Praja di situ kan. Dan Radio Praja di bawahnya Humas. Itu zamannya saya baru awal-awal masuk ke CPNS, jadi PNS. Ternyata di 2017 saya masuk PNS 2010 ya, 2010. Di situ masih awal kenal Radio Praja ya, masih karena kan Radio Praja sudah beroperasi sebelumnya dan memiliki penyiar-penyiarnya langsung kan. Tuh di situ cuma kenal-kenal aja tapi belum terjun langsung di Radio Praja gitu. Ya. Ya, siap. Nah, kalau untuk keilmuannya di penyiaran itu didapat dari mana? Sebelum kalau di akademi, Maksudnya akademi jurusan Mbak yang Mbak ambil saya pada saat kuliah? Saya dulu sekolah saya ngambil PR nih Mas, Public Relation. Kenapa saya ngambil PR? Karena satu, komunikasi kan. Satu, komunikasi, dan dua, saya nggak pintar ngomong. Saya nggak pintar ngomong, makanya itu motivasi saya untuk mengambil jurusan di komunikasi. Dan sebenarnya maunya S1, tapi ternyata ya belum diizinin. Dari 3 aja. Dapatnya dari 3, dan alhamdulillah masuk di program diploma Public Relation langsung, hubungan masyarakat. Nah di situ memang kalau Public Relation sendiri ya sebenarnya dia pakar ya, istilahnya pakar, lebih ke praktisi sebenarnya. Dan ternyata pada saat penerimaan kerja akhirnya masuk, dan jurusannya pas dengan jurusan yang saya ambil. Kalau untuk kuliahnya itu pada saat tahun berapa? 2005 itu, 2005 sampai 2009 balik ke Bontang, kerja sebentar di salah satu bank BUMN, dan setelah itu ada penerimaan CPNS dan alhamdulillah masuk. Di kampusnya? Kampusnya saya kuliah di UGM di Jogja. Nah, berarti kalau untuk menyamakan atau sinkronasi dari ilmu akademiknya ke pekerjaannya saat ini berhubungan erat, Iya, Mbak ya? sangat berhubungan erat. Seperti apa untuk? Sebenarnya praktisi, saya kasih tahu dulu, praktisi humas ini sebenarnya PR, hubungan masyarakat ya. Kalau orang awam tuh paling nggak tahu PR itu apa sih. Padahal ya PR itu sama halnya dengan jabatan fungsional lainnya. Public relation ini atau kalau di bahasa Indonesia kan sebagai peranata humas, hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat ini adalah salah satu jabatan fungsional sebenarnya. Nah, jabatan fungsional itu seperti apa? Jabatan fungsional itu sama kayak halnya guru, dokter. Nah, itu orang nggak tahu. Padahal peranata humas ini sebenarnya adalah
penting sebenarnya di dalam satu perusahaan atau di satu Keorganisasian, keorganisasian itu penting. Sama halnya kayak di rumah sakit, yang penting sampai dokter kan. Nah, dokter kita sebenarnya sama PR ini, tapi banyak ya orang yang masih istilahnya masih underestimate lah sama PR. Public relation tuh hanya sebagai staff biasa sebenarnya. Padahal enggak. PR itu bisa jadi pakar, bisa jadi praktisi sebenarnya, bisa jadi di belakang layar, tapi selama ini kan masih disetarakan dengan staf biasa yang hanya duduk di belakang meja gitu. Tapi ya kedepannya nanti kan mungkin seharusnya orang-orang tuh paham akan hal itu sebenarnya sekarang. Kan Pranata Humas sebenarnya bisa jadi orang di balik belakang layar gitu. Istilahnya gitu sih. Banyak yang nggak tahu, itu sangat disayangkan sebenarnya. PR itu kan fungsional, hampir sama kayak guru, hampir sama kayak dokter. Nah, tapi kalau guru kan memang sudah tepatnya untuk mengajar, dokter menyembuhkan pasien. Nah, PR ini salah satu fungsinya adalah pelayan informasi dan sebagai tolak ukurnya satu perusahaan atau satu organisasi. Itu sih Mas. Kalau mau dibilang dia yang paling berperan dalam hal kelembagaan atau birokrasi. Betul, sangat berperan sebenarnya. Apabila dalam hal ini sekarang kan banyak ya konferensi pers, itu kan ada juru bicaranya sebenarnya. Nah, konsepnya juru bicara ini seperti apa? Nah, dia yang sebagai gerbang depannya perusahaan, memberikan informasi sebenarnya. PR tuh seperti itu sebenarnya. Tapi banyak hal-hal yang mungkin banyak orang yang nggak tahu, mungkin belum banyak yang paham sebenarnya. Gitu. Kalau PR yang fungsi-fungsi yang seharusnya yang dilakukan saat ini, yang diprogreskan ketika ada informasi yang harus dibagi, seperti apa sih Pak? Nah benar, kalau misalkan praktisinya sebenarnya Humas ya seperti itu. Apabila ada konferensi pers, apabila ada sesuatu isu publik yang muncul, sebenarnya dia itu sangat berperan. Nah, disitulah Humas dibutuhkan. Gimana Humas itu menganalisa isu-isu publik itu, dan gimana cara menyampaikannya kepada relasi. Dalam hal ini relasi kan banyak ya Mas ya, ada media online, media sosial, dan media publik yang lainnya. Nah itu, di situ perannya penting. Sebenarnya press release mereka juga bisa buat press release dan terkait informasi yang seharusnya ya PR itu yang memberikan informasi kepada media. Ya, press release kita buatkan baru ke media, dan media yang ini ulang mempublish kembali dengan cara yang masing-masing media tersebut. Berarti Pak, kalau kata lain, suatu instansi atau birokrasi itu harus melewati PR dulu ketika mau menyampaikan informasi. Betul, sebenarnya seperti itu. Tapi kan apapun, dimanapun PR itu PR memang seharusnya seperti itu. Tapi ya itu balik lagi Mas, karena belum banyak yang tahu, seakan-akan PR itu tidak bisa mencampuri semua urusan, apalagi urusan yang urgent dan urusan yang secret, rahasia gitu kan, masih belum bisa begitu. Kalau keilmuan di PR yang paling diaplikasikan itu apa dalam hal saat ini Mbak bekerja? Banyak sih ya. Kalau yang biasa saya lakukan tuh MC sebenarnya ya, MC, dan terus nanti kan berhubung ke radio kan? Benar nanti, dan
akhirnya dipercayakan jadi kadang membantu untuk penyiaran program di tempat saya bekerja. Sebenarnya lebih banyak ke MC-nya kalau yang lain kan nggak ada. Kadang kita juga disuruh menganalisa berita apabila ada isu-isu publik yang negatif terhadap pemerintah, itu kita juga menganalisa berita tersebut. Nah, kalau ada berita yang seperti itu tadi, bentuk berita yang tanda kutip miring untuk kepemerintahan atau birokrasi di tempat PR bekerja, itu seperti apa PR bekerja? Nah, itu kita menganalisa dulu beritanya ini masuk kategori berita apa, negatif kah atau full 100% negatif kah atau yang positif kah, kita lihat, kita analisa. Nah, pada saat kita analisa, misalkan ada berita seminggu nih, sepekan, salah satu ada yang negatif, nah itu kita kumpulkan dulu, nanti kita berikan ke atasan bagaimana tanggapan selanjutnya berita seperti ini. Tapi selama ini alhamdulillah nggak ada ya Mas ya. Mungkin hanya sentilan-sentilan sedikit tentang kemarin kan PPKM yang agak-agak ini, tapi ya sampai saat ini masih bisa tertangani lah. Misal kalau ada yang tanda kutip yang seperti itu, cara mengcovernya seperti apa? Mengcovernya ya kita salah satu yang harus dilakukan oleh PR itu, satu harus ada ketepatan data. Nah, alias nggak boleh bohong, harus jujur. PR itu harus jujur dan harus sesuai data, sesuai fakta. Nah, kalau misalkan di fakta di lapangan itu tidak benar, ya kita publish. Fakta di lapangan tidak benar. Apabila ada berita isu-isu miring, ternyata itu tidak benar, itu kan balik lagi ke siapa yang diisukan, siapa yang mengisukan. Nah, yang mengisukan bisa ditindak. Yang diisukan, nah tergantung yang diisukannya apa mau menindak atau tidak gitu. Nah, kembali ke radio, Mbak kenal radio di yang tempatnya Mbak bekerja sekarang tahun berapa, dan keilmuan di PR itu seperti apa teraplikasikan di situ? Sebenarnya sih radio ya tadi saya bilang kan dari Humas dulu, waktu awal masuk ke Humas dari 2010 sampai 2015 saya pindah, dan sampailah di 2017 pindah lagi ke Kominfo. Nah, di Kominfo, nah sebenarnya Humas ini dulu membawahi Radio Praja. Ya, Radio Praja ini boleh sebut merek nggak sih? Radio Praja, radio pemerintah ya. Nah, terus waktu berjalan ternyata Radio Praja ini seharusnya di bawah Dishub ya dulu ya, Dishub. Dan dulu Kominfo masih gabung sama Dishub ya Mas ya. Dishub Kominfo. Nah, 2017 sudah pisah. Nah, di Humas itu tidak ada lagi tugas fungsi untuk menangani radio. Nah, jadi radio pindahlah ke Kominfo. Nah, dari situ sebenarnya. Nah, di Kominfo orang-orang dari Humas yang awalnya penyiar itu tidak dipindahkan, hanya radionya saja gitu kan, dan pengelolanya berangkat. Nah, itu akhirnya 2017-2018 itu masih vakum tuh. Jadi radio cuma karena kita tidak ada program pada saat itu ya, belum tahu programnya mau ke arah mana gitu. Kan baru dibentuk juga Kominfo ini. Nah, 2020 akhirnya sudah mulai beroperasi semenjak atasan saya masuk. Waktu itu ada mutasian juga ya, atasan saya masuk dan kepala bidangnya menanganinya juga sudah paham lah dengan radio akhirnya dari situ programnya sudah ada, nggak salah yang
paling sering dilihat orang-orang yang disinfektan itu yang setiap Kamis. Nah, itu salah satu program dari Kominfo. Nah, kemarin juga saya sempat mengganti penyiar aslinya pada saat cuti. Nah, saya ngisi programnya untuk mewawancara narasumber. Ini kan konsepnya kayak awal mulanya disinfektan ini adalah pada saat awal PPKM, pada saat COVID masuk ya Mas ya. Kan kita harus mempublish infografis setiap hari tiap hari perkembangan isu COVID. Nah, dari situ maka dibentuklah disinfektan yang awalnya dialog seputar informasi kesehatan berubah menjadi dialog seputar informasi kegiatan pemerintah. Jadi bukan hanya kesehatan saja dalam ini semua kebijakan yang pemerintah lakukan, terus informasi-informasi yang harus disebarluaskan itu bisa tersampaikan ke masyarakat. Nah, Mbak, saya lanjutkan untuk terkait akademiknya di PR ke penyiaran atau radio ini seperti apa sebenarnya dari pekerjaannya ya ketika melakukan pekerjaan itu seperti apa? Kalau kelembagaan kan kita singkirkan dulu untuk pekerjaan pribadinya Mbak dulu seperti apa? Di PR-nya ya, ya PR ini kan terhubung banget sama di Kominfo memang harus dibutuhkan seorang PR. Nah, itu syarat salah satu Kominfo dibentuk. Nah, jadi untuk masuk ke pengaplikasiannya ke radio ya. Sebenarnya ke radio ya bisa. Sebenarnya PR itu malah banyak terkaitnya ya dengan radio sebenarnya. Semuanya sih terkait ya, pemberian pelayanan informasi, terus untuk menyiapkan bahan siaran itu salah satu sebenarnya yang dilakukan oleh Humas, dilakukan praktisi Humas. Pas terjun di penyiaran ini ada kendala Mbak dari hal teknisnya? Kan sudah di PR nih, pasti banyak sih kendalanya. Kendalanya ya salah satunya itu masih kurangnya pengetahuan orang masyarakat apa sih PR itu, apa sih public relation itu, tugasnya apa sih, apakah cuma MC, apakah cuma ngomong aja depan wartawan, apakah cuma ngomong depan TV. Itu sebenarnya padahal enggak. Sebenarnya praktisi Humas itu dia sebagai tolak ukur dari suatu perusahaan. Ini apabila PR-nya baik, PR-nya untuk mengembangkan isu publiknya bagus dalam suatu organisasi itu mungkin bisa dikatakan PR-nya berhasil. Kalau memberikan pemahaman kepada orang-orang seperti apa? Bahwa pekerjaan PR seperti ini loh untuk di suatu organisasi. Sebenarnya sih ya, paling menurut orang-orang ya masih Humas tuh yang ngurusin pejabat lah, ya banyak yang awamnya seperti itu masih di sini. Humas tuh yang ngurusin pejabat, yang ngurusin pidatonya pejabat, yang ngurusin padahal enggak, semuanya bisa. Ada jauh lebih tugasnya lebih luas di itu. Dia bisa kebanyakan itu mungkin karena di kota Batam mungkin belum terlalu ini ya Mas ya. Kalau kita lihat di Jakarta, di kota besar itu PR tuh sudah kayak sudah kayak penyiar sendiri lah, udah bisa melalang buana, udah bisa melakukan webinar, melakukan banyak sih Mas, banyak banget. Tapi dalam hal pemberian informasi itu. Iya, pemberian informasi dan membranding suatu perusahaan itu peran Humas. Kalau saat ini kan
masih di kepenyiaran dan PR-nya. Kalau kendalanya sendiri? Kendalanya ya sebenarnya kalau misalkan maksudnya kendala di Kominfo atau gimana? Di profesinya saat ini. Di profesi sebenarnya ya Kan kita terlepas lagi dari kelembagaan kan profesinya. profesinya ya orang-orang banyak belum tahu. Belum tahu itu kan. Dia sejenis dan sama dengan dokter, tapi kan dokter ahlinya hanya untuk menyembuhkan orang, memberikan obat. Nah dia, guru mengajar, mahasiswa mengajar murid. Nah PR itu sebenarnya dikatakan sebagai apa ya, kayak profesi khusus lah. Nah orang-orang sini kan nggak, orang-orang belum pada tahu peran humas itu seperti apa, peran humas itu seperti apa. Itu sih kendalanya, itu aja sih. Nah, sering berjalan ketika melaksanakan tugas-tugas pasti PR ini berhubungan ya, atau pasti diaplikasikan ke depan jelas ke depannya di profesi ini. Iya jelas. Peran ini banyak yang sebenarnya bisa digeluti oleh semua orang, bisa, tapi ya itu lagi balik lagi kurangnya pemahaman tentang PR itu sendiri. Jadi dipikir Pranata Humas ini apa? Pranata, dari namanya aja susah ya Mas ya. Pranata itu apa? Sama kayak saya dulu, Pranata Humas ini apa? Padahal intinya sama, humas, hubungan masyarakat. Nah, dia yang membranding suatu perusahaan, suatu organisasi, dan dia yang menjadikan citra positif untuk kepada masyarakat itu semua. Kalau di luar dari profesi saat ini, hobinya sekarang apa? Dari bergerak di hobi sih sebenarnya banyak ya, baca suka, masak suka. Saya sebenarnya punya usaha kecil-kecilan, tapi sekarang masih vakum karena belum ada yang bantu. Itu aja sih. Mau traveling nggak bisa Mas saat ini karena keadaan juga kan. Terus ya itu sih, mungkin itu aja hobinya. Terus lagi mengembangkan potensi sebenarnya. Sekarang kan zamannya digital banget ya. TikTok ada, IG live ada, Reels ada. Nah dari situ aku lagi ngasah untuk voice over sebenarnya. Voice over melatih suara biar jadi bulat itu susah sebenarnya. Nah, kalau masuk lagi Mbak ke PR dan sosial media, ada hubungannya kayaknya dalam hal jelas ada hubungannya, karena kan sosial media kan berhubungan langsung dengan masyarakat ya Mas ya. Nah di situ kita apabila kita membranding suatu perusahaan ya dari sosial media itu juga gitu. Ini PR pintar-pintarnya PR bagaimana mengemas suatu sosial media itu biar agar bisa dilihat dan diminati sebenarnya dari kan banyak ya. Kalau misalkan branding perusahaan dan organisasi itu sebenarnya agak-agak kaku ya, dengan caption yang panjang, terus fotonya ya foto seremonial. Nah itu dari situ, itulah strategi PR-nya itu harus dikeluarkan sebenarnya. Berarti kalau media sosialnya sangat membantu sekali dalam sangat membantu sebenarnya. PR ini, Pak. Ya, karena sekarang zaman era digital ya satu-satunya diminati adalah sosial media, ya kan? Kalau hobi itu sering menyampaikan di media sosial di dalam hal hobi. Kan pasti akan berhubungan dengan PR-nya lagi ketika membrandingkan suatu dari hobinya, misalnya masak kan. Nah, sekarang kan
apa voice over, voice talent itu lagi diminati banyak. Nah itu lagi dari situ, mengawali dari situ sebenarnya mau mengembangkan lagi voice over, menjadi voice over itu seperti apa, belajar lagi teknik public speakingnya, terus belajar lagi untuk memperbanyak kosakata. Nah itu susah, masih belajar juga saya sebenarnya. Tapi kalau untuk tetap mengekspos hobi dari media sosial pasti sering Pak. Iya pasti. Dalam hal nggak mungkin nggak kan di story kan sering ya. Pasti. Kalau dalam hal yang tadi memasak atau hobi. Iya jelas. Nah kalau hobi masak ini sudah berapa lama? Namanya ibu-ibu ya. Cewek. Iya pasti. Cewek itu pasti ya. Pokoknya kalau misalkan stres dikit, lihat share resep paling ya itu numpahkannya di dapur gitu aja sih Mas. Kalau enggak ya nyari share voice over, belajar voice over lagi gitu aja sih Mas. Kalau peluang hobinya ini ke bisnis adakah ke depan? Semoga ya. Semoga kedepannya bisa dijadikan bisnis. Jangan salah, voice over, voice talent tuh lumayan loh, dan banyak diminati sekarang, dan sekarang orang-orang lagi berlomba-lomba sebenarnya, nggak berlomba-lomba juga kali ya, Mas ya, untuk jadi mengasah diri lagi. Nah itu sebenarnya voice talent itu juga banyak ternyata dibutuhkan gitu. Karena dari public relation itu berhubungan sekali dengan media sosial, terus kopi. Nah terakhir Mbak, untuk kalau teman-teman yang mau mengetahui tentang PR atau mau belajar tentang PR seperti apa sih Mbak? Apa yang harus dipersiapkan dari awal? Persiapannya tuh nggak ada persiapannya ya ngalir aja kayak saya dulu, karena saya nggak bisa ngomong, karena saya takut, namanya ini kayak gini aja takut sebenarnya. Gugup. Enggak kalau misalkan memang diri kamu berpotensi, diri kalian tuh berpotensi untuk, memang hobi kamu tuh mau ngomong aja, mau istilahnya suka sama dunia wartawan, dunia jurnalistik, dunia apapun itu terserah. Hobi berbicara. Nah, dunia berbicara juga bisa. Nah, dari situ kalian bisa dari awal mau mencari tahu, mengasah ke ini ya Mas ya, mau ke kuliah ya. Nah, kalian mau nerusin. Kalau misalkan menerusin kuliah, nah bisa tuh dilihat. Kalau misalkan aku pengen pinter ngomong lagi nih, bisa kalian ambil komunikasi, terserah mau ambil apa. Tapi kalau misalnya kalian susah, belum bisa ngomong, maksudnya gimana cara ngomong yang benar, gimana cara bertutur kata yang baik, itu bisa masuk ke komunikasi. Dan kalau saya kan ngalir aja ya, ternyata humas itu juga dibutuhkan di pemerintahan. Masuk ke dalamnya ternyata semakin mengasah lagi kemampuan potensi. Pengembangan mau mencari tahu tentang PR. Jadi kalau misalkan pengen menjadi humas nih, humas itu seperti apa? Masuk aja cari tahu aja peran humas itu seperti apa. Satu katanya maksudnya orang tua saya lah, maksudnya di instansi saya, humas itu satu, nggak boleh malu kalau kepo. Kepo dengan apa? Kepo dengan informasi yang ada. Dan Prahum itu juga nggak boleh malu untuk
menjadi di depan gitu. Hmm. Kalau misalnya malu-malu di depan, buat apa jadi humas gitu loh. Karena tadi penyampai informasi Iya, paling terdepan. penyampaian informasi harus menjadi yang menjadikan Rahum itu praktisi untuk menciptakan citra positif dari perusahaan atau organisasi atau instansi di tempat dia bernaung. Untuk pesannya lagi kepada teman tur yang menonton channel Office Tour TV seperti apa ya? Pesannya sih, atau kata-kata lah yang dari Mbak Rizky yang bisa memotivasi teman tur. banyak bisa karena biasa, itu aja sih Mas ya. Jadi sering-sering melatih diri kalian, sering-sering belajar, nggak boleh takut untuk belajar hal-hal yang baru. Misalkan kalau kalian malu untuk berpenampilan, malu untuk ngomong di depan, kalian bisa latih dulu, latih ngomong sendiri. Nggak apa-apa dibilangin dikata orang-orang gila, nggak apa-apa. Yang penting tuh kita keasah, kita bisa menggali potensi-potensi kita itu aja sih Mas. Bisa karena biasa, harus dibiasakan. Kalau PR ini tadi bisa dipelajari otodidak kamu? Sebenarnya Rahum ini sebenarnya bisa sih, skillnya tuh ada, cuma skillnya memang harus bisa mengembangkan potensi dirinya di dalam menganalisa sih sebenarnya. Yang paling berat itu menganalisanya. Tapi sebenarnya kalau PR otodidak sebenarnya bisa nggak ya? Tadi saya karena ada teorinya. Iya, karena ada teorinya. Nah, PR itu sebenarnya dia masuk dalam komunikasi kan Mas ya. Nah, biasanya kalau di komunikasi dia menjurus lagi ke public relation, itu ke humas gitu. Siap. Oke, teman tur, tadi kita banyak bercerita dengan Mbak Citra Rizky terkait apa itu PR, bagaimana pengaplikasiannya, dan saat ini mengaplikasikan di radio tempat Mbak Citra Kominfo sebenarnya. Iya, Kominfo untuk maksudnya dalam satu hal ya, naungannya juga kan ya, di Kominfo dan radio itu untuk pengaplikasian keilmuan PR-nya sendiri. Nah, nantinya kalau teman-teman mau berkomunikasi atau mau menanyakan terkait PR ke Mbak Citra, bisa juga nanti langsung ke Mbak Citranya untuk berbagi pengalaman gitu kepada Mbak Citra atau ngobrol-ngobrolnya Mbak ya. Oke, siap. Sampai nanti follow IG-nya. Siap. Masukin IG ya. Siap. Nah, sampai di sini dulu untuk bincang-bincang santai kita dengan Mbak Citra Rizky sebagai PR Public Relation di Humas. Kominfo Ya. atau humas di suatu pemerintahan. Sampai di sini dulu untuk bincang-bincang kita kali ini. Sampai ketemu dengan bintang tamu atau narasumber saya di bincang-bincang santai selanjutnya. Dah. Sampai jumpa.